Shalom. Menjawab tuduhan, Yesus diciptakan, bukan pencipta. Saudara, ada banyak orang-orang yang berasal dari luar kekristenan atau non-Kristen yang melontarkan tuduhan, membuat pernyataan secara keliru dan sembarangan bahwa Yesus itu adalah ciptaan atau diciptakan, bukan pencipta. Biasanya ayat yang mendasari kesimpulan demikian adalah Kolose pasal 1 ayat 15. Dikatakan demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kata ia di sini merujuk kepada Yesus Kristus. Kalau kata ia kita ganti dengan Yesus Kristus, maka bunyinya menjadi demikian. Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Oleh karena ada ungkapan atau pernyataan lebih utama dari segala yang diciptakan, maka kesimpulan yang muncul dari saudara-saudara non-Kristen, Yesus itu termasuk salah satu dari bagian ciptaan. Dengan kata lain, Yesus itu diciptakan. Saya mau tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara, khususnya saudara-saudara kami non-Kristen atau di luar Kristen, ketika hendak mengerti dan memahami secara luas, mendalam, utuh dan lengkap terkait dengan Yesus, saya sering menyimpulkan di mana saudara-saudara kami non-Kristen tidak masuk akal atau tidak masuk di akalmu ketika saya membuat sebuah pernyataan atau penegasan. Jangan pernah keliru dan salah menilai Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, Yesus bukan ilahi dari realita kenyataan fakta-fakta kemanusiaannya. Saya ulangi kembali, mudah-mudahan saudara-saudara kami non-Kristen bisa menangkap apa yang saya tegaskan ini. Jangan pernah menilai atau mengukur Yesus bukan Tuhan dalam pengertian Allah, Yesus bukan ilahi dari realita kenyataan fakta-fakta keadaannya sebagai manusia. Berulang-ulang saya sampaikan dan tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara, khususnya saudara-saudara kami non-Kristen, Yesus dalam keadaan sebagai manusia adalah makhluk Allah. Saya ulangi kembali. Yesus dalam eksistensi keadaan sebagai manusia adalah makhluk Allah. Yang dimaksud dengan makhluk Allah di sini adalah Yesus yang dikandung selama kurang lebih 9 bulan dan dilahirkan oleh Bunda Maria. Lukas pasal 1:42 berkata bahwa Yesus itu adalah buah rahim Maria. Tentu dalam konteks itu, Yesus itu adalah manusia sejati. Tetapi ketika berbicara tentang Kolose 1 ayat 15, saya ulangi kembali, Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan.
ketika dikatakan lebih utama dari segala yang diciptakan. Ada orang-orang tertentu termasuk saksi Yehova, termasuk orang-orang luar Kristen yang memiliki paham yang mirip berdekatan dengan saksi Yehova. Karena dikatakan lebih utama dari segala yang diciptakan, maka Yesus itu termasuk bagian dari ciptaan. Tetapi untuk menjawab argumentasi, konklusi, kesimpulan seperti itu, sebenarnya sangat gampang, sangat mudah Bapak Ibu Saudara. Kesalahan fatal menyimpulkan demikian bahwa Yesus merupakan bagian dari ciptaan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika menulis suratnya oleh ilham Roh Kudus kepada jemaat Kolose. Itu terjadi oleh karena memahami ayat itu lepas dari konteks. Kenapa saya katakan demikian? Coba Bapak Ibu Saudara tidak usah jauh-jauh ke ayat-ayat sebelumnya. Atau ayat-ayat yang berjauhan dengan Kolose 1 ayat 15. Masuk saja ke ayat 16, langsung terbongkar, tertelanjangi dan terlihat dengan jelas bahwa Yesus merupakan ciptaan utama dari segala yang diciptakan, merupakan sebuah konklusi kesimpulan yang salah dan keliru. Ayat 16, perhatikan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Di sini sudah sangat jelas, eksplisit terlihat bahwa Yesus itu disebut lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya hal ini mau menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus itu memiliki keunggulan, kelebihan dari semua ciptaan yang lain. Bukan berarti Yesus termasuk bagian dari ciptaan. Dan ini tidak merujuk kepada keadaannya sebagai manusia. Kenapa demikian menjadi konklusi kesimpulan kita? Karena ayat 16 ini berkata, di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu. Bahkan segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Kalau Yesus itu menciptakan segala sesuatu, atau segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus, berarti Yesus dalam eksistensi kekal sebagai firman tidaklah termasuk bagian dari ciptaan. Saya mau tegaskan kepada saudara-saudaraku di luar Kristen atau non-Kristen, disinilah mayoritas Anda semua tidak mengerti, tidak memahami. Karena Anda itu mirip dengan orang-orang Yahudi yang salah paham, salah mengerti, gagal paham tentang Yesus. Sebagai contoh, ketika Yesus dalam sebuah momen berdialog, berdiskusi dengan orang-orang Yahudi, Yesus berkata, Abraham telah melihat hariku. Maka orang-orang Yahudi pun berkata, bagaimana mungkin engkau melihat Abraham, Abraham melihat engkau, umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana mungkin, gak masuk akal, ngawur saja ngomongnya. Nah, omongan-omongan seperti itu juga mewakili saudara-saudara kami non-Kristen di luar Kristen. Bagaimana mungkin? Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan dalam pengertian pencipta alam semesta. Bagaimana mungkin? Orang dia baru ada kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Sedangkan Abraham sudah ada kurang lebih 4000 tahun yang lalu. Dari sejak sekarang. Bagaimana mungkin? Saya mau kasih tahu, Yesus itu bukan orang gila. Yesus itu bukan pendusta.
Yesus bukan pembohong, tapi Yesus menyatakan kebenaran sejelas-jelasnya, setegas-tegasnya. Ketika Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Tentu itu bukan merujuk kepada eksistensi keadaan Yesus sebagai manusia yang dikandung oleh Bunda Maria, yang menjadi buah rahim Maria, yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Kami pun orang Kristen tidak pernah meyakini, mempercayai Yesus itu Allah dalam keadaan sebagai manusia. Yesus itu Allah, bahkan bukan diciptakan, bukan ciptaan, tetapi justru pencipta segala sesuatu dalam eksistensi kekal sebagai firman. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ada di sini kata-kata pada mulanya adalah firman. Di Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah yang disapa dengan Bapa, wajib hukumnya memiliki firman yang kekal di dalam dirinya dan roh yang kekal di dalam dirinya. Baik firman maupun roh tidak dicipta. Tetapi Allah yang disapa dengan Bapa, yang memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal, adalah pencipta segala sesuatu. Di sini dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti ada dua realita yang berbeda. Ada firman, ada Allah. Tetapi sekaligus menunjukkan kesatuannya, karena disimpulkan firman itu adalah Allah. Bukan berarti firman itu sama saja dengan Allah. Bukan. Inilah kegagalpahaman dari Yohanes. Yesuslah Bapa itu, Bapa lah Yesus itu. Bukan demikian konsep Kristen. Firman itu adalah Allah. Kenapa firman itu adalah Allah? Karena firman itu bersama-sama dalam Allah. Yohanes 8:42 berkata, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau harus mengerti, memahami bahwa aku keluar dan datang dari Allah. Kalau Yesus itu keluar dan datang dari Allah, berarti Yesus itu ada bersama dengan Allah. Sejak kapan? Sejak Allah itu ada. Sejak kapan Allah itu ada? Sejak kekal, karena Allah itu tidak terbatas. Allah itu unlimited. Sejak Allah itu ada, dari kekekalan sampai kekekalan, berarti Allah itu telah memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Kalau ada paham di luar sana, Allah tidak memiliki firman, tidak memiliki roh, itu urusanmu. Tapi saya mau katakan dengan tegas, adalah sebuah koktas memotong kekudusan dan kesempurnaan Allah. Ketika Anda memiliki sebuah keyakinan, paham, kepercayaan, Allah itu tidak punya firman, Allah itu tidak punya roh sejak kekal. Kenapa demikian? Karena kalau Allah sempat tidak punya firman, pertanyaan saya, dengan firman apakah Allah menciptakan firman? Karena Allah belum punya firman. Kalau Allah sempat tidak punya firman, berarti Allah tidak punya daya cipta. Kenapa demikian? Karena Allah mencipta segala sesuatu dengan firman. Tanpa firman, Allah tidak punya daya cipta. Tanpa roh, Allah itu almarhum, mati. Karena roh adalah prinsip hidup Allah. Kesempurnaan Allah itu ada kalau Allah itu memiliki firman yang kekal dalam dirinya dan roh yang kekal dalam dirinya. Itulah dalam teologi Kristen yang disebut dengan ungkapan Tritunggal. Tritunggal tidak pernah berbicara tentang berapa jumlah Allah. Tritunggal berbicara tentang mengungkap kegaiban, misteri
rahasia Allah. Kegagalpahaman saudara-saudara kami non-Kristen memahami Tritunggal itu matematika, 1 tambah 1 tambah 1. Jangan mengartikan yang misteri rahasia, yang metafisik itu dengan penjumlahan. Bukan berbicara tentang berapa Allah, tapi bagaimana Allah yang Esa itu. Allah yang Esa itu adalah Allah yang memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ini penegasan ayat 1. Bahwa realita firman dan realita Allah yang disapa dengan Bapa berbeda realitanya, tetapi tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena hakikatnya adalah Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat ini semakin memberikan konfirmasi dan penegasan kepada kita. Kesimpulan saudara-saudara kami di luar Kristen, non-Kristen termasuk saksi Yehova, adalah sesuatu yang keliru, salah, dan menyesatkan. Kenapa? Karena segala sesuatu dijadikan melalui di dalam firman. Dan tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kesimpulannya saya mau tegaskan. Yang dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, bahwa ia lebih utama dari segala yang diciptakan, bukan berarti Yesus termasuk bagian dari ciptaan. Karena Rasul Paulus menjelaskan jemaat Kolose saat itu berkaitan dengan konteks kekekalan, keutamaan, keunggulan, kelebihan, superioritas dari firman, dari Yesus sebagai firman yang kekal dibandingkan dengan yang lain. Karena apa? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi adalah keliru dan salah ketika saudara-saudara kami non-Kristen hanya memahami Yesus yang fisik, tubuh jasmani. Kami pun tidak pernah meyakini Yesus yang tubuh fisik jasmani adalah firman atau Allah sang pencipta. Tapi yang benar adalah Yesus itu memiliki satu pribadi, tetapi dua natur sifat keadaan. Natur sebagai yang ilahi, itulah eksistensi keberadaan kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah. Karena firman bersama-sama dengan Allah, berarti firman itu juga memiliki hakikat sebagai Allah. Yang kedua, Yesus dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia, dialah buah rahim Maria. Dan tentunya Yesus dalam keadaan sebagai manusia bukan pencipta segala sesuatu. Tetapi jangan lupa, saudara-saudara kami yang non-Kristen gagal paham juga mengartikan, memahami Yesus itu Tuhan. Karena engkau mengartikan pengertian Tuhan di situ adalah Allah pencipta alam semesta. Keliru lagi, salah lagi. Jadi sebutan Tuhan di agamamu, di doktrinmu, di keyakinanmu berbeda dengan sebutan Tuhan di dalam konteks Alkitab, dalam konteks Kristen. Kenapa? Karena Yesus disebut Tuhan dalam konteks Kristen tidak pernah dimengerti, dipahami sebagai Tuhan Allah pencipta alam semesta. Bukan. Yesus itu pencipta alam semesta, bukan dalam gelar jabatan fungsional kepenguasaan sebagai Tuhan, tapi sebagai firman yang kekal bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dalam konteks sebagai firman, Dia pencipta segala sesuatu. Dalam konteks Yesus sebagai Tuhan, Dia adalah penguasa, Tuhan, junjungan, Gusti, Raja dalam kehidupan manusia. Ada yang berkata, Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Terserah mau mengartikan Tuhan, atau junjungan, penguasa. Yang jelas,
Yesus Tuhan atas sorga dan bumi. Makanya Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus dalam eksistensi kekal sebagai firman, bukan ciptaan, bukan diciptakan, tetapi justru sebaliknya, pencipta segala sesuatu bersama dengan Allah yang disapa dengan Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu telah berkenan bergabung. Terima kasih juga bagi yang sudah berkomentar. Selamat berkarya, beraktivitas hari ini. Biar apa yang saya sampaikan membuat engkau berpikir dengan keras dan membuat engkau terbuka, tercelik mata rohanimu, khususnya kepada saudara-saudaraku yang non-Kristen di luar Kristen, supaya engkau menemukan kebenaran dan kebenaran itu memerdekakanmu dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Karena kebenaran itu adalah Yesus. Sebab Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Salam untuk keluarga. Sampai bertemu di kesempatan live berikutnya. Saya akan membahas Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Saya akan membahas itu dalam kesempatan berikutnya. Silakan nantikan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.